Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini balik lagi di channel gua Bacira Bagas yang akan membahas konten-konten horor, kisah-kisah horor maupun cerita-cerita horor. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini gua akan membahas kisah yang diceritakan atau yang ditulis oleh Mas Dio Sita Kembali. Kali ini berjudul Kultus Bangunan Belanda. Spoiler sebentar. Jadi cerita ini menceritakan seorang anak perempuan merupakan korban broken home dari keluarganya dikarenakan ibu dan bapaknya sering berantem. Sampai suatu ketika Nisa ini bertemu dengan Fitri dan bencana pun terjadi di sini. Oke, mau tahu gimana kelanjutannya? Tonton sampai habis video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Dukung terus channel ini, semoga berkembang. Amin. Bab 1. Ajakan. Panggil saja aku Nisa. Aku bersekolah di salah satu SMA favorit di Jakarta Utara. Dan saat kejadian ini aku masih menduduki kelas 10. Sempat ada satu masa di mana keluargaku sedang berantakan. Bapak kena tipu dan kedua orang tuaku jadi sering bertengkar. Kejadian itu membuatku sering terlihat murung dan menyendiri di sekolah. Teman-teman sering mengajak untuk bergabung, tapi entah mengapa aku merasa tidak nyaman dan lebih memilih untuk menyendiri dan melamun. Di saat itulah aku mulai dekat dengan Fitri, anak kelas 10 juga, tapi dari kelas yang bersebelahan dengan kelasku. Aku pernah mendengar cerita tentang Fitri, yang dulu merupakan anak pendiam dan dari keluarga broken home. Namun beberapa bulan terakhir, ia berubah drastis, menjadi anak yang ceria. Aku merasa cocok dengannya, dan sesekali sering pulang terlambat, hanya untuk mampir makan mie ayam atau ke toko buku untuk menghabiskan waktu. Walau begitu, ada hari di mana Fitri tidak bisa diganggu. Setiap hari Selasa, ia selalu ada kegiatan yang tidak pernah ia ceritakan sedikit pun padaku. Ada kejadian di mana aku pernah menangis di depannya dan berharap ingin pergi dari rumah yang kutinggali sekarang. Fitri benar-benar menemaniku, dan baru saat itu Fitri mengajakku ikut ke suatu tempat yang selalu ia datangi di hari Selasa. Bab 2. Perkenalan. Temenin aku aja. Di sana banyak teman yang lebih care sama kita, ucap Fitri saat itu. Fitri mengajakku menaiki Kopaja menuju arah kota. Kami beberapa kali menyambung menggunakan angkot hingga tiba di suatu tempat yang benar-benar tidak kuduga. Ada sebuah bangunan Belanda yang sudah tua seperti tidak terurus, dan aku tidak menyangka Fitri akan mengajakku masuk ke tempat itu. Yang bener aja, Fit. Kamu mau ngajak uji nyali? Protesku. Tenang, percaya aja, jawab Fitri santai. Ia mengajakku memasuki salah satu gang yang tak jauh dari tempat itu. Di dekatnya ada banyak mobil terparkir di pinggir jalan. Fitri pun mengajakku masuk melalui sebuah pagar kecil yang hanya berjarak beberapa meter dari pintu bangunan. Aku tahu bahwa pintu ini masih satu bangunan dengan bangunan Belanda tadi. Yang aku ingat ada satu warung rokok kumuh dengan sedikit dagangan berada di dekat pagar itu. Aneh, saat masuk, bangunan ini tidak seperti yang terlihat dari luar. Isi bangunan ini begitu bagus dengan wallpaper dan dekorasi yang tertata rapi. Ada banyak ruangan besar dan banyak orang sedang mengobrol atau sekedar bersantai di sana. Di tengah-tengahnya ada taman dan kolam yang tak terlihat dari luar. Ini tempat apa, Fit? Tanyaku bingung. Tempat yang akan kita sebut rumah, jawab Fitri sambil tersenyum ramah. Bab 3. Bangunan Belanda. Aku dipertemukan pada seorang perempuan yang sudah berumur di salah satu ruangan. Kalau aku disuruh menggambarkan, aku seperti sedang menghadapi seorang psikiater. Ia menanyakan berbagai hal tentang keluarga dan masalahku. Perempuan itu sangat menunjukkan kepeduliannya,
Namun bagiku, perhatian dan apa yang ia katakan padaku terlalu berlebihan. Faktanya masalah keluargaku tak sekelam itu. Aku memakluminya, karena mungkin banyak orang dengan masalah seperti itu di tempat ini. Dari ruangan itu, Fitri mengajakku ke sebuah ruangan lagi. Namun di jalan Fitri berpapasan dengan seseorang yang membuatnya senyum sumringah dan mengejarnya. Ayah, Fitri memanggilnya ayah. Anehnya lagi, Fitri tidak canggung untuk memeluk dan menyapa dengan memberi pipinya ke orang itu. Entah apa yang mereka bicarakan, namun mereka sempat menoleh ke arahku. Kalau sudah di sini, jangan mikir beban lagi. Dipingin senang aja kayak si Fitri, ucap orang yang Fitri sebut ayah itu. Aku hanya mengangguk dan kembali memepet pada Fitri. Mudah-mudahan nanti kita bisa satu ayah ya, ucap Fitri. Dari perkataannya, aku menangkap bahwa yang dipanggil ayah mungkin semacam pembina atau sejenisnya. Fitri mengajakku ke lorong di pinggir taman, di mana sudah tersedia berbagai hidangan seperti acara kondangan. Makanan mahal seperti pizza, makanan Jepang, pasta bermerek terkenal sudah tersedia di sana. Ini boleh dimakan semua, Fit? Tanyaku takjub. Boleh nih, bebas. Jangan sampai kekenyangan aja, balasnya. Tentu saja aku tidak melewatkan kesempatan untuk menikmati hidangan yang tersaji dengan cuma-cuma di sana. Bab 4, Ritual. Setelah puas mencicipi semua makanan yang ada di sana, Fitri mengajakku ke sebuah ruangan besar. Kali ini aku langsung bisa menduga bahwa ini adalah ruangan utamanya. Dari ucapan Fitri dan beberapa orang di sana, aku segera mengetahui bahwa mereka menyebut ruangan itu Aula Merah. Suasana di dalam seperti sedang kondangan. Hanya orang di tempat ini beraneka ragam, mulai dari remaja sepertiku hingga lansia yang duduk di kursi roda. Ada sebuah panggung dan beberapa bilik di sampingnya. Ada beberapa patung kuno yang lebih mirip seperti koleksi-koleksi arkeolog menghiasi panggung. Hampir tidak ada yang terlalu aneh, sampai mereka meminta setiap wanita yang menstruasi untuk berkumpul di depan. Mereka diminta memasuki bilik satu persatu. Aku yang penasaran bertanya pada Fitri. Katanya mereka yang menstruasi dimintai tolong untuk membasahi selembar kain putih dengan darah menstruasi mereka secara bergantian. Entah untuk apa, namun katanya Fitri juga pernah melakukan hal itu. Mendengar saja aku merasa jijik. Sempat ada fase di mana kami dimintai untuk hening dengan tujuan bersyukur. Lampu dimatikan dan hanya satu lampu oranye yang menyala di panggung. Disitulah bulu kuduku berdiri. Ada seseorang yang menari di atas meja dengan dandanan pucat seperti sedang kesurupan. Ini benar-benar tidak wajar. Nunduk terus aja kalau takut, ucap Fitri, sembari sedikit mendorong kepalaku menunduk dengan tangannya. Bab 5, Teror. Aku sempat ikut dengan Fitri ke tempat itu sampai 2 kali. Pada kedatangan kedua, aku mulai diperkenalkan kepada seorang ayah yang benar seperti seorang pembina. Namun kata Fitri, ayah juga sering mengajak kita bertemu di luar untuk sekedar jalan-jalan atau kegiatan lain. Namun aku ingat, minggu berikutnya adalah tanggalku menstruasi. Aku sedikit jijik melakukan hal yang terjadi di Aula Merah. Terlebih saat lampu dimatikan, aku merasa seperti ada yang masuk ke pikiranku. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak datang, bahkan bolos sekolah untuk menghindari Fitri yang terus mencariku, bahkan mendatangi rumah. Untungnya ibu sudah mengkondisikan, memberitahu bahwa aku sakit. Saat itu hal aneh terjadi. Malam saat aku tidak ikut dengan Fitri, tiba-tiba ada sosok yang mengetuk jendela kamarku. Aku sempat menghiraukannya saat sampai teringat bahwa aku ada di lantai 2. Seketika aku merinding. Sekali lagi suara jendela diketuk. Kali ini aku menoleh ke arah jendela dan mendapati ada sesosok wajah wanita pucat dari jendela. Aku
Aku teringat sosok itu menyerupai sosok yang menari di aula merah. Saat itu juga keringat dingin tak terhenti mengucur. Aku pun segera memanggil ibu dan memintanya menemaniku tidur. Minggu depan jangan bolos lagi ya. Paginya Fitri menemuiku dengan wajah sedikit kesal. Bab 6. Langit-langit kamar. Selasa berikutnya, aku memilih untuk tidak ikut dengan Fitri lagi. Kali ini, ia begitu kesal dan memarahiku yang tidak mau keluar dari rumah. Aku tidak mau tanggung jawab kalau terjadi apa-apa, ucap Fitri sebelum meninggalkan rumahku. Entah apa maksudnya, namun jelas itu adalah sebuah ancaman. Namun aku tidak peduli. Malam itu aku meminta ibuku menemaniku tidur di kamar untuk menghindari hal seperti kemunculan sosok mengerikan yang terjadi minggu lalu. Esoknya Fitri tidak lagi menghampiriku. Ia sudah seperti orang lain dan selalu menghindariku. Aku bersyukur karena aku tidak perlu repot-repot menjauh darinya. Tapi ternyata itu bukan berarti aku terbebas dari mereka. Malam berikutnya aku terbangun di tengah malam. Samar-samar terdengar suara nyanyian seperti yang dinyanyikan di aula merah. Seketika aku merinding. Keringatku mengucur deras dengan perasaan yang menahanku untuk menoleh kemanapun. Tapi suara itu terus terdengar. Aku ingin segera pergi meminta pertolongan pada ibu. Namun saat aku memaksakan diri untuk menoleh, aku mendapati banyak kepala menggantung di langit kamar. Aku pun berteriak sejadi-jadinya, seperti orang kesetanan. Tubuhku bergetar, tak mampu menahan rasa takut, hingga bapak dan ibu masuk ke kamar, dan seketika sosok itu menghilang. Bab 7. Fitri. Kejadian itu terjadi tak hanya sekali, sampai ibu memutuskan untuk sering menemaniku di kamar. Bahkan bapak sempat mengajakku ke rumah sakit untuk memeriksakanku. Menurut mereka, aku mulai bertingkah aneh. Aku sering histeris sendiri, bahkan sering pingsan dengan tiba-tiba. Walau begitu, aku tetap tidak menceritakan tentang bangunan Belanda itu pada mereka. Aku seolah merasa hal bahaya akan terjadi bila mereka mengetahuinya. Barulah saat libur kenaikan kelas, bapak dan ibu mengajakku pulang ke Jawa Timur. Dan kejadian-kejadian aneh itu tidak lagi terjadi. Entah karena berada di tempat yang berbeda, atau karena kenalan bapak yang dikenal sebagai orang pintar yang sempat mendatangiku di hari pertama aku di sana. Setelah kenaikan kelas, aku sudah hampir tidak berbicara lagi dengan Fitri. Ia terlihat sibuk dan terkadang dekat dengan siswi lain. Namun itu juga tidak lama, sampai suatu ketika kabar mengejutkan datang. Sudah lebih dari 3 hari Fitri tidak masuk sekolah. Ibunya datang ke sekolah mencari keberadaan Fitri. Tiap kelas didatangi dan tidak ada anak sekolah yang mengetahui keberadaan Fitri. Ibu Fitri berkali-kali mendatangi sekolah, namun tetap tidak ada petunjuk. Sampai selang lebih dari 2 minggu, sekolah mendapat kabar bahwa Fitri sudah pulang ke rumah. Tragisnya, Fitri pulang dengan keadaan mental terganggu. Ia sering tertawa dan menangis sendiri. Fitri sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan siapapun dengan baik. Bab 8. Kultus di bangunan Belanda. Apa yang terjadi pada Fitri adalah pukulan keras untukku, hingga memutuskan menceritakan tentang bangunan Belanda itu pada kepala sekolah. Namun hal yang membuatku kaget ternyata ada seorang siswi kakak kelas yang sudah memberitahu kepala sekolah tentang tempat itu lebih dulu. Ibu Fitri bersama pihak sekolah sempat menyambangi tempat itu saat Fitri hilang. Tapi tempat itu sudah kosong, tanpa ada satupun orang ataupun barang mewah di sana. Saat itu mereka hanya bisa pasrah. Aku menemui siswi kakak kelas yang menceritakan tentang bangunan itu pada kepala sekolah. Ternyata sebelumnya ia tak lain dengan Fitri. Ia sudah lama berada di kultus itu dan sempat histeris dan hampir gila saat orang tuanya mengetahui tentang hal itu dan melarangnya.
namun ia tertolong setelah direhabilitasi dengan cara keagamaannya. Menurutnya, ritual penyerahan darah menstruasi itu adalah ritual agar pengikutnya bisa terikat secara gaib. Mereka yang sudah melakukannya akan senang dengan pria manapun di kultus itu. Dan mengenai Fitri, inilah informasi yang didapatkan kakak kelasku. Dia sempat hamil, diketahui dari hasil visum. Kultus yang tahu tentang itu mengajaknya untuk pergi berwisata ke tengah laut dengan kapal pesiar, seperti pada perempuan lainnya yang hamil dari anggota sekte. Namun tujuan utama mereka adalah mengeluarkan janin itu dari tubuh Fitri. Hal ini diceritakan kepada kakak kelasku oleh korban yang serupa dengan Fitri. Ada sekelompok petinggi di sana yang menyaksikan bagaimana prosesi pengeluaran janin. Mereka benar-benar menikmati pemandangan itu dengan tatapan yang berbeda dan menjijikan. Setelahnya, Fitri yang tidak bisa melawan juga dipaksa melihat bagaimana janinnya dimasak dan dihidangkan untuk petinggi kultus. Fitri menangis, berteriak, meminta tolong, namun hal itu hanya menjadi tontonan mereka. Teriakan histeris dan ekspresi Fitri saat itu adalah bumbu terbaik untuk hidangan janin yang mereka masak saat itu. Selesai. Pesan yang diambil dari cerita ini adalah bijaklah dalam memilih teman. Sering-seringlah bersosialisasi agar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan untuk orang tua, utamakan kepentingan kepribadian anak dibandingkan egoisme masing-masing. Terima kasih. Gua Bagas dari channel Bacira Bagas pamit undur diri. Salam kisah horor. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.